Yang pertama ada struktur DNA. Menurut Crick and Whiston, DNA berbentuk double helix yang tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Basa nitrogen tersebut terhubung ke suatu gula deoksiribosa pada rantai punggung DNA. Selanjutnya ada sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi DNA. Sintesis protein dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA kemudian RNA menjadi protein. Terdapat dua tahapan pada sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Selanjutnya kita akan membahas transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu. Tahap pada transkripsi ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap pertama, inisiasi. RNA polimerase akan melekat pada daerah promotor atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Kemudian, berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Lalu, akan membuka untaian rantai ganda DNA. Tahap kedua, elongasi. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Lalu RNA akan membentuk pasangan adenin A dengan urasil U. Tahapan terakhir yaitu terminasi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghasilkan proses transkripsi. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA. Kemudian, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya ada translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Tahap pada translasi sama seperti transkripsi, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi, namun ada beberapa perbedaan dari tahapnya. Yang pertama, inisiasi. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Selanjutnya, kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian, tRNA antikodon AUC yang membawa asam amino methionine melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon AUC merupakan komplementer dari kodon AUG. Tahap selanjutnya ada elongasi. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino pertama segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. Selanjutnya ada terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom.
polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Selanjutnya kita akan membahas pewarisan sifat. Pewarisan sifat merupakan proses penurunan sifat dari induk atau parental ke anak atau filial. Pewarisan sifat juga dapat disebut sebagai hereditas. Gregor Mendel adalah seseorang yang pertama kali merumuskan hukum pewarisan sifat. Mendel menjawab pertanyaan bagaimana sifat-sifat pada makhluk hidup diturunkan secara matematis. Pada tahun 1856, Mendel memulai melakukan penelitian menggunakan kacang ercis atau kapri. Lalu ada beberapa komponen utama dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada kromosom. Kromosom memiliki fungsi membawa informasi genetik yang akan diturunkan pada keturunannya. Jenis kromosom dalam setiap makhluk hidup meliputi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Yang kedua ada gen. Gen adalah bagian dari untaian DNA yang mengkodekan suatu protein atau RNA. Protein atau RNA inilah yang nantinya dapat mempengaruhi sifat-sifat makhluk hidup. Proses ini disebut sebagai ekspresi gen. Selanjutnya ada dua macam persilangan. Yang pertama ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat pembeda. Pada persilangan ini berlaku hukum satu Mendel, sebab saat pembentukan gamet pada generasi kedua, gen alam alel mengalami permisahan secara bebas dalam dua sel gamet. Persilangan monohibrid dengan satu sifat pembeda dapat menunjukkan sifat dominansi yang muncul secara penuh atau tidak penuh. Jika terdapat salah satu alel yang bersifat lebih kuat dibandingkan sifat alel yang lainnya, maka hasilnya akan menunjukkan dominasi penuh. Sedangkan pada hasil persilangan intermediate, kedua sifat gen memiliki kedudukan sama kuat. Yang kedua ada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan yang memiliki dua sifat pembeda. Pada persilangan ini berlaku hukum dua Mendel. Terjadi pemisahan atau segregasi dan pembangunan atau asortasi secara bebas pada saat pembentukan generasi kedua. Persilangan dihibrid ini akan banyak memunculkan sifat dominan, resesif, dan intermediate. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.